is pleased to announce the appointment of... Cerita fantasi merupakan salah satu genre cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Berfantasi secara aktif bisa menjadi penulis hebat, dan kamu bisa jadi salah satu penulis hebat itu. Di Indonesia, kita memiliki penulis hebat yang menulis cerita fantasi dengan nuansa lokal, yaitu Ugi Agustono dan Joko Lelono. Jika kamu belajar dengan tekun dan tidak takut berkreasi, kamu juga dapat menjadi penulis cerita fantasi seperti mereka. Nah, untuk dapat menjadi penulis cerita fantasi, kamu lebih dahulu dapat mempelajari hal dasar dari penulisan cerita fantasi, yaitu unsur-unsur teks cerita fantasi itu sendiri. Lalu, terdapat unsur apa saja sih di dalam teks cerita fantasi? Yuk, kita pelajari. Sebelum kita bahas materi pokok kita kali ini tentang unsur-unsur teks cerita fantasi, perlu diketahui terlebih dahulu apa sih cerita fantasi itu? Nah, cerita fantasi merupakan sebuah karya tulis yang dibangun menggunakan alur cerita yang normal, namun memiliki sifat imajinatif dan hayalan semata. Cerita fantasi adalah salah satu jenis teks narasi. Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau suatu peristiwa tertentu. Adapun ciri-ciri teks cerita fantasi yakni sebagai berikut. Yang pertama, di dalam cerita fantasi biasanya terdapat keajaiban, kemisteriusan, dan keanehan. Yang kedua, ide cerita bersifat terbuka terhadap daya hayal pengarang, tidak dibatasi realitas ataupun kehidupan nyata. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, baik itu lintas ruang maupun waktu. Yang keempat, tokoh cenderung digambarkan secara unik, misalnya mempunyai kesaktian atau sesuatu yang tidak dimiliki oleh tokoh cerita pada umumnya. Kemudian yang kelima, bersifat fiksi tentunya. Sudah jelas ya, karena mengisahkan sesuatu yang bukan kejadian nyata dan bahkan di luar nalar manusia. Yang terakhir, keenam, bahasa yang digunakan sangat beragam, ekspresif dan menggunakan ragam percakapan yang cenderung bersifat tidak formal. Satu hal lagi yang perlu kalian ketahui dari cerita fantasi, yakni jenis-jenisnya. Nah, jenis-jenis cerita fantasi dibedakan menjadi dua, yakni berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dan berdasarkan latar cerita. Untuk berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata dibagi lagi menjadi dua bagian, yakni yang pertama ada cerita fantasi total, yaitu kategori cerita ini berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Semua yang terdapat pada cerita tidak semua terjadi dalam dunia nyata. Dan yang kedua, cerita fantasi irisan, yaitu kategori cerita ini berisi fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Untuk jenis yang kedua, berdasarkan latar cerita juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, cerita fantasi latar sejaman, yaitu latar yang digunakan dalam cerita hanya satu masa, baik itu fantasi masa kini, masa lampau, ataupun masa yang akan datang. Yang kedua, cerita fantasi latar lintas waktu, yaitu cerita yang menggunakan dua atau lebih latar waktu yang berbeda. Berdasarkan penjelasan umum mengenai teks cerita fantasi tadi, dapat disimpulkan bahwa cerita fantasi juga merupakan salah satu ragam sastra anak yang membahas persoalan-persoalan yang dipahami oleh anak. Tingkat intelektual peserta didik berkonsentrasi pada bagian isi cerita yang dapat diterima oleh logika peserta didik. Hal yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin dan dapat diterima dalam penciptaan cerita fantasi. Oleh karena itu, cerita fantasi menjadi genre yang dapat dijadikan lahan untuk mengembangkan kreativitas bagi peserta didik dalam menciptakan karya sastranya sendiri. Lantas, unsur-unsur apa saja sih yang terdapat pada teks cerita fantasi? Nah, unsur intrinsik cerita fantasi terbagi menjadi 6 bagian, yaitu tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, serta amanat. Eits, tunggu dulu. Unsur intrinsik? Ya, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra itu sendiri. Unsur intrinsik cerita fantasi yakni sebagai berikut. Yang pertama, tema. Ide yang paling mendasar dan dijadikan acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Yang kedua, alur,
yakni jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang ketiga, tokoh dan penokohan, yakni karakter dari pemeran atau pelaku di dalam suatu cerita. Yang keempat, latar, yakni tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Yang kelima, sudut pandang, yakni posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Dan yang terakhir, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui alur dan penokohan yang terdapat dalam cerita tersebut. Jadi pada dasarnya unsur intrinsik cerita fantasi sama halnya dengan cerita fiksi lainnya. Yang membedakan yakni ciri-ciri yang terdapat dalam cerita fantasi tersebut, mulai dari ide, kemudian sampai dengan bahasa yang digunakan tentunya. Secara keseluruhan, penjelasan mengenai teks cerita fantasi, terutama mengenai unsur-unsurnya, sudah paham kan? Nah, kira-kira apa sih cerita fantasi favoritmu? Harry Potter, Peter Pan, Jack Sparrow, atau cerita fantasi Indonesia seperti Nagata The Little Dragon karya Ugi Agustono dan Anak Rembulan karya Joko Lelono? Setelah membaca semua cerita fantasi tersebut, kamu dapat mulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat dalam teks ceritanya sebagai langkah awal mempelajari cara penulisan cerita fantasi. Selanjutnya akan kita pelajari bagaimana struktur dan kaidah kebahasan teks cerita fantasi pada video materi penjelasan lainnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai jumpa pada video materi berikutnya.